Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul mempersiapkan sikap, nilai, karakter beradab, profesional, dan bertanggung jawab untuk dunia industri. Ini soal ujian tengah semester. Nama saya Rizky Bagus Eka Saputra. Nomor induk mahasiswa saya 352410385. Kelas IE 24C7. Mata kuliah Kewarganegaraan, program studi saya Teknik Industri. Tujuan tugas ini agar mahasiswa mengenal dan mengevaluasi karakter dirinya sendiri saat ini. Yang kedua, menyadari pentingnya membangun sikap beradab, profesional, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyusun rencana perubahan diri agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif dan menuntut. Yang pertama, sopan santun di dunia kerja. Bagaimana Anda menunjukkan sikap sopan santun dalam peran saat ini? Untuk jawaban saya, yang poin A, sebagai seorang mahasiswa aktif dan sekaligus pekerja industri, sikap sopan santun yang telah saya terapkan salah satunya yaitu menghormati rekan kerja dengan selalu memberikan salam kepada rekan kerja, mendengarkan pendapat mereka, dan menghargai kontribusi setiap orang dalam tim. Yang poin B, mungkin lebih berbaur dengan semua orang tanpa pengecualian tempat, agama, jabatan, dan juga suku. Apa kekurangan Anda dalam sikap sopan santun dan bagaimana Anda akan memperbaikinya? Untuk jawaban poin A saya, menolak ajakan orang lain, menolak perintah, lebih sering membatasi diri maupun dengan teman ataupun keluarga, dan lebih sering tidak bisa mengendalikan emosi tentang hal di dalam pekerjaan maupun di luar bidang pekerjaan saya. Dan untuk jawaban poin B, lebih mempertimbangkan kembali dengan niat hati yang baik dan tulus, dan juga menerima jika bersedia dengan sepenuh hati. Pertanyaan kedua, tentang etika dan komunikasi. Bagaimana gaya komunikasi Anda saat ini dalam berbicara, menulis, ataupun berinteraksi digital? Untuk jawaban poin A saya, komunikasi tegas, mendalami dengan menyatakan pikiran, dan menggunakan perasaan yang jelas. Poin B, mencoba dengan hal-hal baru yaitu seperti mengikuti workshop, lebih sering belajar public speaking, dan juga tidak sering membatasi diri kepada siapapun. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki agar Anda berkomunikasi lebih etis dan juga profesional? Jawaban saya, memperluas jangkauan ilmu pengetahuan, menggunakan bahasa yang baik dan tidak melanggar aturan kode etik profesional, dan juga meningkatkan empatik terhadap orang lain. Dan mungkin jawaban untuk poin B saya yaitu memperbanyak pertemanan di kerjaan maupun di lingkungan kampus dengan orang-orang yang berwawasan dan memperbanyak pengalaman dengan mengikuti workshop yang tersedia. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga tentang menghargai perbedaan. Bagaimana sikap Anda terhadap keberagaman budaya, pendapat, atau latar belakang di tempat Anda berkegiatan? Jawaban saya yang A, mendapati perbedaan, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan kampus, ataupun dimanapun itu berada. Yang poin B, menjadi orang yang mudah berbaur, menerima perbedaan dengan adanya perbedaan. Selanjutnya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk lebih menghormati perbedaan tersebut? Untuk jawaban saya yang point of view A adalah menghargai setiap adanya perbedaan baik kebiasaan ataupun keyakinan pada diri sendiri. Dan yang B, menerima semua perbedaan dan belajar pada perbedaan tersebut. Selanjutnya,
4. Menjaga etika organisasi. Apakah Anda sudah menjaga etika dan norma organisasi? Contohnya dengan menjaga rahasia, menghindari gosip. Untuk jawaban saya yang A, mungkin saya sudah sangat berkomitmen menjaga etika dan juga norma organisasi, terutama dalam menjaga rahasia dan menghindari gosip di luar sana. Sebagai mahasiswa dan juga karyawan, saya memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan juga aman. Dan untuk jawaban B yang saya, mungkin saya lebih fokus mementingkan diri sendiri daripada orang lain, karena apapun itu pada diri sendiri itu, mental healthy untuk diri sendiri itu lebih penting. Oke, terus apa tindakan yang perlu Anda tingkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih etis di organisasi? Mungkin jawaban saya yang A, lebih fokus dalam berorganisasi dan tidak terfokus pada hal-hal yang tidak diperlukan ataupun tidak penting sama sekali. Dan untuk jawaban saya yang B, memperbanyak jangkauan wawasan dengan mengikuti workshop, organisasi, ataupun event-event yang membuat diri menjadi lebih bisa menjadi public speaking agar lebih terbuka. Pertanyaan kelima tentang empati terhadap rekan kerja. Bagaimana tingkat kepedulian dan empati Anda terhadap rekan satu tim, atasan, ataupun bawahan? Jawaban poin A saya mungkin dengan cara saling membantu dengan rekan satu tim, dengan backup ketika di dalam kondisi yang kurang bagus, dan saling mengingatkan hal-hal baik. Dan untuk jawaban yang B, mungkin selalu belajar dan mendalami agar lebih bisa fleksibilitas dalam segala kondisi hal di dalam pekerjaan maupun di luar kerjaan. Bagaimana Anda akan meningkatkan sikap empati dalam dunia kerja? Jawaban saya yang A, mungkin saya berkomunikasi dengan baik, saling respect dengan rekan kerja maupun atasan, dan juga mungkin saling memahami suatu kondisi apapun itu bersama yang lain. Dan jawaban saya yang B, selalu belajar dan menambah wawasan dan pengetahuan. Pertanyaan ke-6 tentang profesionalisme umum. Sejauh mana Anda menunjukkan sikap profesional, yaitu tentang disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab terhadap tugas? Untuk jawaban saya yang A, saya mungkin datang tidak pernah terlambat di kerjaan dan juga absensi sebelum jam kerja. Yang kedua, memakai atribut seragam kerja yang sesuai dengan peraturan perusahaan dan mengikuti aturan-aturan kerja yang telah diatur oleh perusahaan tempat kita bekerja. Dan jawaban saya yang B, lebih profesional dalam bekerja agar setiap masalah ataupun problem-problem yang terjadi pada saat kerja mungkin agar kita semua bisa mengendalikannya semua. Dan selanjutnya, apa rencana Anda untuk memperbaiki aspek profesionalisme ini? A. Menjaga kinerja. Jawaban saya A. Menjaga kinerja, menaati peraturan, dan membiasakan menjadi karyawan yang teladan. Dan B. Lebih konsisten dan menjaga nama baik diri sendiri. 7. Tanggung jawab sosial. Bagaimana kesadaran Anda saat ini terhadap tanggung jawab sosial dan dampak pekerjaan Anda terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar? Mungkin untuk jawaban saya yang pertama dengan poin A, yaitu saya akan bertanggung jawab dan adil dalam bersosialisasi di lingkungan maupun di tempat kerja saya pada saat ini. Dan untuk jawaban yang B, mungkin lebih peduli terhadap kondisi di sekitar perusahaan, apapun itu yang terjadi. Dan selanjutnya,
Apa langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial? Mungkin untuk jawaban saya yang A, saya akan peduli dan memahami kondisi sosial yang ada. Bekerja melibatkan seluruh item dan juga bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Untuk jawaban yang B saya, menjadi pribadi yang lebih berkarakter, rela berkorban untuk tanggung jawab yang dipegang di kerjaan maupun di luar kerjaan. Pertanyaan tentang ke-8. Simulasi tentang masa depan. Karakter apa, seperti apa yang ingin saya wujudkan? Mungkin jawaban saya yang pertama, poin A, saya ingin menjadi seorang pribadi yang mempunyai karakter sebagai pemimpin, yang adil, jujur, tegas, dan juga cerdas. Untuk jawaban poin B saya, mungkin adil terhadap semua individual, jujur dalam berkehidupan, dan tegas dalam mengambil keputusan dan cerdas dalam mengambil tindakan. Apa langkah nyata yang harus Anda mulai dari sekarang untuk mencapai karakter tersebut? Mungkin untuk jawaban saya, pengembangan diri dengan mengikuti kursus dan pelatihan terkait dengan bidang profesional saya agar terus belajar dan berkembang. Misalnya dengan workshop, kepemimpinan, studi lanjutan, atau sertifikasi profesional. Pengalaman kerja dengan mencari pengalaman kerja yang relevan, termasuk magang, ataupun proyek-proyek di luar kampus yang dapat memberikan wawasan praktis dan membangun jaringan profesional. Terima kasih. Mungkin ini saja presentasi yang saya dapat tunjukkan ke semua orang dan juga dosen pembimbing. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.